Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih sanadnya, dan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalan riwayatnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya anna fatan minal ansar, sesungguhnya seorang pemuda dari golongan Ansar telah kemasukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yabki, maka karena takut kepada Allah yang begitu sangat luar biasa, maka menyebabkan dia senantiasa menangis terus. Menangisnya tersebut kenapa? Inda dzikrin nar, ketika dia mengingat akan api neraka. Dahsyatnya siksaan api neraka sehingga dia menyebabkan ketakutan sehingga keluar air matanya. Hatta habasahu dzalika fil bait. Demikian juga karena ketakutannya kepada api neraka menyebabkan dia terdiam diri di dalam rumahnya, tidak bisa keluar, berdiam diri di rumahnya. Maka fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakanlah perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang pemuda yang sangat takut kepada api neraka sehingga menyebabkan dia menangis terus di dalam rumahnya. Faja'ahu fil bait, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah pemuda tadi. Falamma dakhala alaihi, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan laki-laki tersebut, i'tanaqahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk pemuda tadi yang menangis karena takut dengan api neraka. Wa kharra mayyitan, maka sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk pemuda tadi itu, maka pemuda tadi wa kharra mayyitan, langsung tersungkur meninggal dunia. Setelah dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pemuda tadi pun terjatuh meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, selesaikanlah urusan sahabat kalian, maksudnya dipersiapkan untuk segera dimandikan dan segera dikafani dan disolatkan. Fa innal faraqa, karena sesungguhnya al faraq al khauf, karena sesungguhnya ketakutan dia kepada api neraka, siksaan Allah Subhanahu wa taala, faladzaka bidahu wa qata'aka bidahu, telah memecahkan hatinya. Jadi karena saking takutnya kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecah hatinya, langsung meninggal dunia karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam kitab At-Targhib, dan dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Qudamah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis yang sama sudah disebutkan juga, cuman lafaz agak berbeda. Fata'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pemuda tadi yang berada di dalam rumahnya. Falamma nadhara ilaih, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pemuda tadi itu yang dalam keadaan menangis karena ketakutan dengan api neraka, maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya. Memeluk pemuda tadi, maka sudah dipeluk, wa kharra mayyitan, langsung tersungkur meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jahizu sahibakum, selesaikanlah urusan sahabat kalian, maksudnya segera dimandikan, segera dikafani dan segera disolatkan. Fa innal faraqa minan nar, karena sesungguhnya faraqa maksudnya khauf minan nar, karena sesungguhnya ketakutan dari api neraka telah memecahkan hatinya sehingga dia pun meninggal dunia. Walladhi nafsi biyadih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bersumpah, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, laqad a'adahu Allahu minha, sungguh Allah telah menyelamatkan dia, melindungi dia, ini pemuda tadi, minha, yakni dari api neraka. Karena takutnya tadi itu harimukumullah, maka pemuda tadi telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana khabar tersebut diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Bahkan harimukumullah dalam hadis yang lain,
dua mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan memadamkan api neraka. Maksudnya dia akan selamat dari siksa api neraka. Marwaja syai'an talabahu, barang siapa mengharapkan tentang sesuatu maka dia mencarinya. Wa man khafa min syai'in, barang siapa takut dari sesuatu, haraba minhu, maka dia kabur, lari darinya. Maka hadirin dalam perkara perkataan seperti ini, maksudnya apa? Kalau kepada Allah kita takut, jangan menjauh, malah mendekat. Mengharapkan keridhaan Allah, mendekat juga. Jadi kalau kita takut kepada sesuatu, maksudnya di sini adalah kalau kita takut kepada ular, jangan mendekat, menjauh. Kalau ingin sesuatu, maka mendekat. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, takut mendekat kepada Allah, ingin dapatkan ridha, dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam kitab Al-Kanzul Ummal. Kemudian hadis yang berikutnya dikeluarkan Imam Al-Hakim dan sahihnya juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma anzalallahu azza wa jalla ala nabihi hadhihi al-ayah, ketika Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini kepada nabinya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang api neraka tersebut bahan bakarnya an-nas, manusia, terutama orang munafik. Wal hijarah, dan bebatuan. Dalam tafsir disebutkan batu-batu yang dijadikan berhala kemudian disembah. Yang semua batu yang dijadikan patung akan jadi bahan bakar juga. Kemudian segala batu yang dijadikan alat untuk syirik kepada Allah, itu juga akan menjadi bahan bakar ke api neraka. Dalam memahami ayat Al-Quran hari mukumul, kita perlu merujuk kepada mufassirin, karena ada juga yang menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ada yang menafsirkan, ini bukan dalam tafsir mu'tabar ya, kalau kita cari memang enggak ada. Jadi digunakan dalil ini untuk mencegah seorang untuk mengajak kepada kebaikan. Jangan dulu kamu mengajak kepada kebaikan sebelum keluarga kamu baik dulu. Kamu baik dulu, keluarga kamu baik semua dulu, baru ngajak orang lain. Baru pakai dalil ini, ku anfusakum ahlikum nara. Kalau kita cari dalam tafsir mu'tabar halimakumullah seperti tafsir Al-Jalalain, tidak ada keterangan seperti itu. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir tidak ada juga. Dalam tafsir Qurtubi tidak ada juga. Dalam tafsir Tabari tidak ada juga. Dalam tafsir Imam Al-Baghawi tidak ada juga. Kenapa? Tidak sesuai, ditafsirkan dengan otak sendiri. Ini bahaya. Jangan menggunakan ayat ini sehingga mencegah kita untuk berbuat kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Terus muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, seru setiap orang kepada kema'rufan dan cegah daripada kemungkaran. Walaupun hadimukumullah, keluarga kita juga istilahnya ada yang belum baik juga. Jangan sampai karena ada keluarga kita yang belum taat sehingga kita tidak mau mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Kenapa hadimukumullah? Tapi tetap kita ajak, sampaikan perkara agama, ajak keluarga kita untuk taat kepada Allah. Tapi masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innama ana muballigh wallahu yahdi." Sesungguhnya aku hanya penyampai saja, muballigh saja. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku sesungguhnya hanya pembagi saja. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadimukumullah? Karena kalau ditafsirkan seperti tadi itu, orang boleh berdakwah, orang boleh mengajak kepada kebaikan kalau sudah baik semua keluarganya dulu, dia baik, keluarganya juga baik semua dulu, baru ngajak kepada orang lain.
maka susah harimukumullah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau menunggu keluarga beliau baik semua, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, paman sendiri, kemudian Abu Talib, ini yang mana sampai meninggal dunia harimukumullah tidak beriman kepada Allah. Kalau nunggu mereka beriman dulu baru dakwah kepada yang lain, enggak bisa. Atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Quhafah masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tapi hari pertama harimukumullah dia memeluk agama Islam, Abu Bakar, bukan dia tidak dakwah kepada bapaknya, dia dakwah kepada bapaknya, keluarganya. Tapi masalah hidayah di tangan Allah. Tapi tetap dia dakwah, ngajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harimukumullah, jadi kita tetap kita dakwah, jangan nunggu baik semua keluarga kita. Yang namanya baik buruk, mau taat tidak taat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah sampaikan kepada orang lain. Maka di kalangan para nabi ada yang istrinya tidak mau taat. Di kalangan para nabi ada yang bapaknya tidak mau taat. Di kalangan para nabi ada anaknya yang tidak taat. Ada nabi dalam surat At-Tahrim Allah sebutkan istrinya harimukumullah tidak mau taat, tapi dia nabi berdakwah. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين والله أعلم بمراده. امرأة نوح وامرأة لوط, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, dia belum taat harimukumullah, tapi tetap dia dakwah. Kan'an, anak Nabi Nuh, anaknya tidak mau taat kepada Allah, tapi tetap dia dakwah juga kepada orang lain, tidak nunggu anaknya sampai taat dulu. Ada yang Nabi Ibrahim, abahnya Azar, enggak mau taat tapi tetap juga dakwah kepada yang lain. Jadi harimukumullah, baik kita kembali lagi penjelasan tadi. Ketika ayat ini diturunkan, talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ala ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini pada suatu hari di hadapan para sahabatnya. Wa kharra fatan maghsyian, maka seorang pemuda langsung jatuh pingsan. Hadis yang pertama tadi jatuh meninggal dunia. Kalau ini ketika dibacakan tentang ayat yang menyebutkan api neraka, waquduhan nas wal hijarah, langsung masuk ke dalam hatinya. Api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu bebatuan. Takut sahabat, seorang pemuda ini harimukumullah. Kemudian fakharra fatan maghsyian, pemuda tadi jatuh pingsan. Kemudian fawada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala fuadih, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau yang mulia di dada pemuda tadi yang pingsan karena takut mendengarkan azab Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan azab api neraka. Kemudian fa idza huwa yataharrak, pemuda tadi ternyata masih belum meninggal dunia, baru pingsan saja, bergerak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fata, wahai pemuda, qul, katakan oleh kamu, la ilaha illallah, ucapkan oleh kamu la ilaha illallah. Faqalaha, kemudian pemuda tadi pun mengucapkannya. Pemuda tadi itu mengucapkannya, kemudian meninggal dunia. Fabasyarhu bil jannati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada pemuda tadi dengan syurga. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah." Barang siapa di akhir kalamnya la ilaha illallah, wajib baginya masuk syurga. Ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang sangat tinggi hadirin. Maka mengucapnya saja itu pahalanya luar biasa, sampai bergerak itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ucapkan dengan keikhlasan ucapan la ilaha illallah, arsy Allah Subhanahu wa taala tidak mau berhenti sampai kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapan la ilaha illallah harus betul. Kadang-kadang banyak yang mengucapkan la ilaha illallah itu salah. Contohnya ada yang membaca
La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu secara bahasa salah. Karena kalau dipendekkan lamnya, la ilah, berarti jadi taukid. Lam taukid. Kalau diterjemahkan, la ilaha illallah, berarti betul-betul ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Jadi selain ini Tuhan, Allah itu bukan Tuhan. Ada juga yang membaca la ilaha illallah ini, la, pertamanya betul, la ilaha illallah, itu salah juga. Illallah dengan illallah itu beda. Illallah beda-beda tipis. Illallah kecuali Allah. Illallah ilah. Ilah dengan ilah. Kalau ilah kepada Allah. Jadi illallah. Yang parah lagi dua-duanya salah. La ilaha illallah, salah juga rahimakumullah. Maka yang betul adalah la ilaha illallah. Ada juga yang baca salah, la ilaha illallah. Jadi hamzahnya didobel. Ha. Jadi ha. La ilaha illallah. Biar maksudnya betul ucapannya. Karena kalau salah ucapannya, kalau diterjemahkan juga nanti salah artinya. Apalagi ini berhubungan dengan tauhid, perkataan tauhid, kalimat tauhid. Apalagi juga berhubungan dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha. Lagi jadi banyak salahnya. Kemudian hadimukumullah, Nabi SAW ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah orang di hadapan kami ini saja yang diberi kabar gembira? Apakah begitu saja kejadiannya kemudian dia masuk dalam syurga, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW sabdakan, awama sami'tum qauluhu ta'ala, apakah belum kamu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu bagi orang yang khafa maqami, dalam tafsir ini baina yadayya, orang yang takut ketika dihadapkan, diberdirikan baina yadayya, di hadapanku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Wa khafa wa'id, dalam tafsir Jalalain bil adab, dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berbentuk azab. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Maka ini sahabat diceritakan perkara-perkara neraka, perkara-perkara azab, langsung ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda, bukan orang tua, pemuda. Ada yang langsung meninggal dunia, ada yang pingsan. Maka begitu juga hadimukumullah, bagaimana agar rasa takut ini masuk dalam hati kita, maka hendaknya kita banyak mendengarkan, menceritakan azab Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak taat kepada Allah, sehingga masuk dalam hati kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kenapa orang mudah untuk bermaksiat? Kenapa dia mudah untuk bermaksiat? Jawabannya adalah karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kalau seorang manusia takut kepada manusia, contohnya orang ada yang ketakutan dengan polisi, bawa sepeda motor, di depan itu ada pos polisi, penjagaan senantiasa ada di situ, maka ada rasa takut kepada polisi. Kalau dia berkendaraan tidak pakai helm, maka nanti ditangkap, bisa didenda karena memang dia salah. Maka ada rasa takut, nggak berani dia, harus pakai helm, nggak berani bermaksiat, melanggar perintah peraturan. Tapi kalau tidak ada rasa takut kepada polisi, maka seenak-enaknya saja dia. Begitu juga kita hadirin, kalau ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa dia berani bermaksiat kepada Allah? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa tidak ada rasa takut kepada Allah? Kenapa? Kurang menceritakan, atau kurang mendengarkan, atau kurang menyampaikan ancaman-ancaman Allah, wa'id Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Maka kita ceritakan sedikit-sedikit tentang azab api neraka. Neraka ini hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, sangat dahsyat siksaannya. Bahkan dikisahkan dalam Sahih Muslim
Ada orang yang seumur hidupnya nikmat terus kehidupannya, tidak pernah susah selama hidupnya, sejak dilahirkan sampai dia mati. Dicelupkan sebentar saja di dalam api neraka, dicelupkan, tarik lagi, bukan direndam, dicelup sebentar, ditarik lagi, diangkat, kemudian ditanyakan. Terlupakan semua kenikmatan-kenikmatan ketika di dunia. Pada Sahih Muslim, pada bau sidghi an'ami ahli dunya finnar wa sidghi ashaddihim bu'san fid dunya fil jannati. Dalam Sahih Muslim ada satu bab, babu sidghi an'ami ahli dunya finnar, bab celupan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia di dalam api neraka, dan celupan orang yang paling susah kehidupannya di dunia tapi ahli syurga dicelupkan dalam syurga. Bunyi hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya fin nar min ahli an-nar fasbaghu sabghatan fin nar thumma qil ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat qala la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddi an-nas bu'shan من أهل الجنة في الجنة فاصبغوا صبغة في الجنة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط قال لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nabi SAW sabdakan, yu'ta yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat, bi an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, senang terus, enggak pernah kesusahan. Akan tetapi min ahli nar, dari golongan ahli neraka, faisbaghu fin nari sabghatan, maka dicelupkan sekali celup di dalam api neraka, dicelupkan, diangkat lagi. Kemudian ditanyakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat, pernahkah kamu melihat kebaikan walaupun sekali? Pernahkah kamu merasakan kenikmatan walaupun hanya sekali ketika di dunia? Maka apa jawaban laki-laki tadi, hadimukumullah, orang tadi dicelupkan dalam api neraka? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkataan orang yang dicelupkan dalam api neraka, qala la, tidak pernah, wallahi, bahkan bersumpah demi Allah, enggak pernah aku merasakan kenikmatan selama hidupku di dunia, enggak pernah aku melihat suatu kebaikan selama aku hidup di dunia. Terlupakan, hadimukumullah, kenikmatan-kenikmatan di dunia, padahal dengan celupan sekali saja, dicelup, ditarik lagi, terlupakan kenikmatan-kenikmatan di dunia karena dahsyatnya siksaan api neraka. Dan hadirinkumullah, ya Allah, panasnya di api neraka jahanam tidak sama, hadirinkumullah, dengan panasnya di dunia. Dan kita semua nanti akan berada di salah satu di antara dua tempat. Dalam surat Asy-Syura Allah firmankan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Di antara kalian ada yang masuk dalam syurga dan sebagian antara kalian ada juga masuk dalam neraka. Kalau tidak berada di neraka, berarti di dalam syurga. Kapan keputusan itu akan berlaku? Ketika amalan kita ditimbang. Amal kebaikan kita dengan amal keburukan kita nanti akan ditimbang. Kalau lebih berat amal kebaikan kita, kes, langsung masuk ke dalam syurga. Tapi sebaliknya, apabila ringan amal kebaikan kita, lebih berat amal keburukan kita, kes, juga masuk dalam neraka. Tidak ada tawar-menawar. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka adapun orang yang thaqulat mawazinuh, berat amal kebaikan dia ketika ditimbang, lebih banyak taat daripada maksiat, lebih banyak ingat akhirat daripada ingat dunia, maka dia akan berada di kehidupan yang diridai oleh syurga. Akan tetapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh,
Dan adapun orang yang ringan amal kebaikannya ketika ditimbang, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali dia adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas. Hadirin rahimakumullah, api di dunia ini kalau dikumpulkan, yang mana di dunia ini ada api kalau dinyalakan batu hancur, besi meleleh. Kumpulkan semua api-api yang ada di dunia ini hadirin jadi satu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya satu bagian saja. Satu bagian saja panasnya daripada 70 panasnya api neraka jahanam. Jadi tidak sama panas api neraka jahanam dengan panas api di dunia, tidak sama hadirin rahimakumullah. Dalam Sahih Al-Bukhari pada bab sifatin nar wa annaha makhluqah, Imam Al-Bukhari menulis satu bab sifat neraka, dan sesungguhnya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mengazab orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Nabi SAW sabdakan, narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah, qala fuddilat alayhinna bi 69 di'fan kulluhunna mithlu harriha, atau maqala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW sabdakan, narukum, api kalian di dunia ini, juz'un, hanya satu bagian saja, min 70 juz'an min nari jahannam, daripada 70 bagian dari panasnya api neraka jahannam. Jadi tidak ada apa-apanya panas di dunia ini hadirin, dikumpulkan jadi satu, hanya satu bagian saja. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, api di dunia saja sudah cukup luar biasa panasnya, bagaimana dengan di akhirat neraka jahanam? Maka Nabi SAW lagi menakutkan para sahabat, fuddilat alaihinna bi 69 di'fan, yang kamu anggap paling panas itu kali lipat lagi menjadi 69 kali lipat, kulluhunna mislu harriha, setiap kelipatannya sama panasnya. Jadi kalau kita masuk dalam neraka gimana nanti hadirin rahimakumullah? Itu yang kita perlu pikirkan. Sahabat itu yang mereka takutkan sampai pingsan hadirin rahimakumullah. Dengar ayat Al-Quran yang berhubungan dengan api neraka, pingsan, ada yang langsung meninggal, takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita hadirin rahimakumullah sebenarnya kalau mau coba-coba maksiat, tes dulu api di dunia sebelum mendapatkan api yang sebenarnya nanti di neraka jahanam. Bagaimana cara ngetesnya? Nanti bapak-bapak pulang ke rumah, kalau ada yang punya kompor mata 1000, besar tuh, nah nyalai, dinyalakan kompor mata 1000 tersebut. Kalau bisa dirubah sedikit, di bawahnya ada baut, dibuka sedikit biar anginnya lagi nembak, gasnya lebih banyak keluar, semua naik tinggi. Setelah naikkan, hidupkan api, naik apinya hadirin rahimakumullah kurang lebih separuh badan, atau kalau bila setinggi manusia. Kemudian apa? Buka baju, buka celana, duduk di atas kompor tadi hadirin mata 1000 yang sudah nyala apinya. Jangan lama-lama, 15 menit saja duduk, jangan pakai celana dalam, telanjang bulat, karena orang dibakar nanti bukan pakai celana, telanjang bulat dibakar hadirin. Duduk di atas api hadirin 15 menit sebelum maksiat. Tahan nggak tahan nih? Ya Allah, jangankan pantat dibakar 15 menit, tangan saja ya Allah. Tangan saya sebelah kiri hadirin masih ada putihnya. Ini sudah seminggu nggak hilang-hilang. Ini bekas apa hadirin? Ada besi dipanaskan, nah itu yang tercapai. Bukan apinya lagi, bekas besi. Itu pun nggak berwarna sampai merah, terpegang ya Allah. Semenit nggak sampai, tertarik lagi, berbekas sampai sekarang. Apalagi dengan api neraka hadirin rahimakumullah. Bukan 15 menit dibakar nanti hadirin rahimakumullah, bukan lama. Orang saja kalau dia tinggalkan solat, mengqadha solatnya, mengqadha solat tanpa uzur merupakan dosa besar. Mengqadha solat tanpa uzur merupakan salah satu dosa daripada dosa-dosa besar, apalagi meninggalkan solat.
Kalau dia tidak bertobat dari dosa tersebut, mengqadha solat tadi, dia tidak bertobat, maka nanti di hari kiamat dia akan menebus kesalahannya tersebut. Sekali meninggalkan solat, mengqadha solat tanpa uzur, akan diazab dalam api neraka selama 1 hukub. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man taraka shalah hatta madha waqtuha thumma qada udhiba fi an-nar hukban wal hukbu 80 sanatan." Aku maqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa meninggalkan solat hatta madha waqtuha, sampai terlewatkan waktunya, thumma qada, kemudian dia qada, bukan dia tidak solat, dia qada solatnya. Mungkin karena saking sibuknya cari dunia, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diqada jamak takhir, all in one. Zuhur, maghrib dikerjakan pada waktu isya sekaligus, jamak takhir, all in one niatnya. Memang lepas kewajibannya, harimakumullah, lepas secara ilmu fikih, tapi dia karena tidak ada keuzuran meninggalkan solat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Udhiba fin nari", dia akan disiksa dalam api neraka selama 1 hukub. Wal hukbu 80 sanatan, 1 hukub sama dengan 80 tahun, harimakumullah. Minimal 1 solat dia, apalagi tinggalkan solat dia tidak bertaubat, sampai mati dia tidak bertaubat. Ya Allah, nggak bisa dibayangkan berapa lama dia akan dibakar dalam api neraka. 80 tahun dia akan dibakar. Apakah 80 tahun dunia? Bukan, 80 tahun akhirat. Jangan samakan 1 hari di akhirat sama lamanya dengan 1 hari di dunia, tidak sama. Dalam surat Al-Hajj Allah firmankan, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Wallahu a'lamu bi muradi. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa inna yawman", dan sesungguhnya 1 hari di akhirat, "inda rabbika", dalam tafsir Al-Jalalain, "min ayyamil akhirah", dari hari-hari akhirat. Maksudnya 1 hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi 80 tahun kali 1000, itulah lamanya nanti akan dibakar dalam api neraka. Ya Allah. Sedangkan kita hidup di dunia ini, harimakumullah, 1000 tahun enggak sampai. 100 tahun yang lalu kita semua belum ada di atas muka bumi ini, dan 100 tahun yang akan datang nanti, harimakumullah, kita juga sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Maka harimakumullah perlu kita pikirkan, jangan terus santai hidup di dunia ini, harimakumullah. Seenaknya saja kita maksiat sampai tidak bertobat, sampai kita meninggal dunia. Ada ancaman Allah di hadapan kita, harimakumullah. Bahkan sebelum kita nanti dimasukkan ke dalam neraka, ada mukaddimah azab. Di mana mukaddimah azab? Di alam barzakh, kubur, raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kubur akan menjadi taman daripada taman-taman syurga, atau akan menjadi lembah daripada lembah-lembah api neraka, jurang-jurang dari api neraka jahannam. Dan hadirin ketika pemuda seorang nanti ketika ditimbang ternyata lebih berat amal keburukannya daripada amal kebaikannya, maka terpaksa dia pun harus dibawa ke dalam api neraka. Dikeret mereka, hadirin ke dalam api neraka. Ketika melihat penjaga neraka jahanam yang malaikat Malik, hadirin, ada sebagian yang ketakutan, wajah yang tidak pernah tersenyum sama sekali, wajah yang tidak pernah senyum sama sekali. Ini satu malaikat saja, ini malaikat Malik, malaikat penjaga neraka jahanam. Dalam kitab Majmu' Rasail, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menuliskan hadis Nabi SAW bercerita, ketika aku di Isra' Mi'rajkan, lamma dakhaltu as-sama' ad-dunya, ketika aku masuk ke langit dunia, semua malaikat bertemu dengan aku, kemudian tersenyum kepada aku, sabda Nabi SAW, mengatakan kebaikan kepada aku dan berdoa kebaikan untukku, kecuali satu malaikat, ucapannya sama, doanya sama juga kepada Nabi SAW kebaikan, akan tetapi tidak tertawa, tidak tersenyum di hadapan Nabi SAW. Maka dalam hadis tersebut Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man hadzal malak alladhi qala li mithla ma qalatil malaikah?"
Siapanya malaikat ini wahai Jibril? Yang ucapannya sama dengan malaikat-malaikat yang lain sama. Dan doanya juga sama. Akan tetapi dia lam yadhhak ilayya, dia tidak mau tersenyum, tertawa di hadapanku. Walam ara minhu minal bishri, dan aku tidak melihat di dalam wajahnya tersebut dari wajah keceriaan. Mislama ra'aitu minhum, sebagaimana aku telah melihat kepada malaikat-malaikat yang lain, semua tersenyum wajah melihat dengan Nabi SAW tersenyum gembira, kecuali satu nih malaikat ini. Kenapa? Siapa nih malaikat ini? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, innahu law yadhaka li ahadin kana qabluka au kana dhahikan li ahadin ba'daka la dhahika minka la dhahika ilaika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, sekiranya orang ini, malaikat ini pernah tertawa kepada orang sebelum kamu wahai Muhammad, dan sekiranya dia juga akan tertawa kepada orang sesudah kamu, la dhahaka ilaik, maka pasti akan tersenyum gembira kepada kamu. Fa innahu la yadhhak, karena sungguhnya tidak akan pernah tertawa. Sejak diciptakan tersenyum, tidak pernah tersenyum. Sejak awal diciptakan sampai untuk selama-lamanya dia tidak akan pernah tersenyum. Karena apa? Hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada Malik sahibun nar." Ini adalah malaikat Malik namanya, penjaga api neraka jahanam. Jadi malaikat Malik ni hadirin enggak pernah tersenyum. Bini kita bagaimanapun bungasnya, contohnya atau ada orang bagaimanapun gantengnya, kalau dia cemberut hilang kegantengannya. Contohnya hadirin, walaupun ganteng, walaupun cantik, bungas, kalau sudah enggak cantik lagi, menakutkan. Ini yang wajah seperti ini adalah malaikat Malik. Enggak pernah tersenyum hadirin kumul. Melihat orang yang melihat malaikat Malik saja sudah langsung ketakutan, langsung kabur. Ada yang lari langsung. Melihat wajah malaikat Malik saja sudah menjadi azab, ketakutan hadirinkumullah. Paksa lari. Maka ketika lari hadirinkumullah, Allah firmankan orang-orang yang lari tadi dari api neraka, malaikat Malik, Allah perintahkan kepada malaikat Malik. Kisahnya disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه. Wahai malaikat, habis waktunya. Wahai malaikat, tangkap dia. Faghulluh, tangkap. Kira-kira kalau kita dikejar malaikat, ada yang bisa kabur enggak hadirin? Enggak bisa. Kalau polisi ngejar maling, ada yang maling yang bisa selamat hadirin Allah. Ada yang maling ketangkap, ada yang maling nggak ketangkap. Tapi yang mengejar kita di hadirin Allah bukan manusia. Kalau manusia ngejar manusia, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ini yang mengejar malaikat, dikejar manusia, nggak mungkin bisa lolos hadirin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi hadirin Allah, habis waktunya. Kita kisahkan tentang perkara-perkara neraka. Ini mudah-mudahan ada umur panjang, nanti semua panjang kisah nerakanya yang perlu kita kisahkan sehingga ada terbesik dalam hati kita ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja hadirinkumullah mendengarkan ancaman-ancaman, padahal beliau sudah melihat, sudah survei dalam api neraka nih. Sudah melihat api neraka, tapi masih juga ketakutan. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW dikatakan, disebutkan kepada oleh saudaranya dan Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, araka shibta, aku melihat engkau ya Rasulullah beruban. Beruban. Jadi Nabi SAW beruban. Apa Nabi SAW sabdakan? Syayyibatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Aku menjadi uban seperti ini karena surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, surat Idza asy-syamsu kuwirat.
Contohnya saja, apa juz yang terakhir 30, idza syamsu kuwirat. Kalau kita hayati ya Allah, dan pasti akan terjadi. Idza syamsu kuwirat, wa idza an-nujumu qadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-isharu ufilat, wa idza al-wuhushu ushirat, wa idza al-biharu sujirat. Ya Allah. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah dilipat, digulung, hilang cahayanya, gelap gulita alam semestanya harimukumullah. Akan terjadi nanti. Jangankan nanti, sekarang saja kalau ada gerhana matahari, masya Allah, gelap gulita. Wa idza nujumu qadarat, bintang-bintang semua menghantam bumi. Wa idza jibalu suyirat, gunung-gunung diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan. Laksana kapas. Wa idza al-bihar sujirat, al-bihar, lautan dipanaskan seperti menjadi lava, bara api panas dipanaskan. Dalam ayat lain, wa idzal biharu fujirat, setelah panas fujirat, diangkat sebagai tsunami menghantam semua manusia. Kalau tsunami air masih ada yang selamat, tapi kalau tsunami lava, hadimakumullah, enggak ada yang bisa selamat. Itu yang menyebabkan aku beruban. Tapi ulama mengatakan bukan uban rambutnya beruban jadi yang hitam jadi putih. Dalam Sunan Tirmidzi, kenapa? Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, aku menghitung fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyati, aku menghitung uban Nabi sallallahu alaihi wasallam di kepalanya dan di jenggotnya, aku temukan 14 sya'ratan bayadha. Aku temukan beliau ada uban 14 biji saja. Ubannya yang warna putih, selainnya hitam. Maksudnya ulama di situ apa? Karena membaca ayat tadi langsung seperti lemah, seperti orang tua. Lemah. Kenapa pian lemah ya Rasulullah? Disebabkan karena surat Al-Waqiah, surat Hud, surat Mursalat, surat Mita, surat Ijazam Syukuwirat. Maka hadimukumullah, baik, mohon maaf ini kalau lanjut lagi, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan dan ikhlaskan. Segala kebaikannya hendaknya kita amalkan.